Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Selesai mengisi perut yang keroncongan, aku dan keluarga Dwi segera kembali ke kamar masing-masing. Seperti biasa, saat Gendis melihat wajah kakeknya, ia akan langsung menempel dan mengikuti kemanapun beliau pergi. "Bae mah, Dis ama akek uyu," pamit anakku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Sesampainya di dalam kamar, aku segera memilih duduk di kursi yang terletak dekat jendela. Aku begitu penasaran dengan apa yang akan diceritakan suamiku. Mas menghampiriku, berdiri tidak jauh dari hadapanku. Wajahnya menatap lurus keluar jendela. "Apa Mas? Tadi katanya mau cerita." "Maafin Mas ya, mungkin gara-gara Mas memaksa Gendis untuk ikut nyekar ke makam kakeknya. Semalam Gendis jadi mengamuk, diganggu penghuni di sana." "Memangnya ada apa sama komplek makam kemarin?" Suamiku menatapku lekat-lekat. "Dulu, waktu Mas masih kecil dan tinggal sama bule, makam yang kita kunjungi itu terkenal dengan mistisnya." "Mistis? Maksudnya?" "Dulu di komplek area makam, pada malam-malam tertentu sering terdengar suara gamelan, seperti sedang ada orang yang melakukan hajatan di sana." "Hajatan di kuburan?" Mimikku berubah serius. "Betul, komplek pemakaman yang kemarin sore kita kunjungi itu terkenal dengan gamelan gaibnya. Jika ada warga di sekitar makam yang ingin menyelenggarakan hajatan, biasanya selalu meminjam gamelan kepada mereka. Dan makhluk penunggu gamelan juga berbaik hati mau meminjamkan gamelan milik mereka ke warga sekitar." "Memang bagaimana cara manusia bisa meminjam gamelan ke makhluk halus?" "Ima ingat, tidak jauh dari gerbang ada pendopo yang digunakan untuk menaruh keranda mayat." Bola mataku berputar, berpikir keras. "Ingat Mas, pendopo yang tidak terlalu besar itu kan? Yang pas kita mau pulang, Gendis melambaikan tangan ke arah tempat itu." "Tepat sekali," sahut suamiku antusias. "Terus apa hubungannya keranda mayat sama gamelan?" "Jadi, jika ada warga yang ingin meminjam gamelan, maka sebelumnya akan diadakan selamatan terlebih dahulu di sekitar tempat itu. Sekeliling pendopo akan ditutup dengan kain mori putih, dan akan ada sesepuh warga yang memimpin doa agar mereka bersedia meminjamkan gamelannya." Suamiku menggantung kalimatnya. "Ayo lanjutin Mas, Ima penasaran." "Biasanya kalau makhluk astral penjaga makam mengizinkan, maka ketika kain putih diturunkan, seketika itu juga sudah tersedia seperangkat gamelan di sana. Sampai sekarang penduduk setempat masih suka meminjam gamelan gaib tersebut Mas." Suamiku menggelengkan kepala pelan, raut wajahnya menyiratkan kekecewaan. "Loh, emangnya kenapa Mas? Kok mereka tidak mau meminjamkan gamelannya lagi?" "Mereka tidak mau meminjamkan lagi setelah warga setempat sering menghilangkan peralatan gamelan dan menggantinya dengan benda yang serupa. Mungkin bagi manusia yang meminjam merasa tidak apa-apa jika barang yang hilang diganti dengan yang baru. Namun lain halnya dengan penunggu gamelan. Tampaknya mereka tidak menyukai hal itu. Mereka tahu peralatannya telah diganti dengan milik manusia, sehingga membuat mereka marah dan kecewa. Semenjak itu, mereka tidak lagi meminjamkan gamelannya kepada warga yang membutuhkan." "Menurut Ima, pantas saja kalau mereka marah. Lah minjem barang tapi tidak bisa menjaga," gerutuku kesal. "Begitulah sifat alami manusia, suka lupa balas budi." Suamiku menghembuskan nafas pelan. Aku menatap sinis ke arah suamiku.
Sama seperti kamu kan mas? Cibirku kesal. Suamiku menundukkan pandangan, raut wajahnya tampak menyesal. Sudah, tolong jangan diungkit lagi, ucapnya lemah. Ketukan di daun pintu mengalihkan perhatianku. Suamiku melangkah ke arah pintu dan membukanya. Tampak wajah Dwi yang tengil berdiri sambil menyeringai di ambang pintu. Om, Mbak, kata ibu, check outnya sekarang saja. Takut kalau nanti kesorean. Sampai Jogja akan susah cari hotelnya. Siap bos. Gendis mana? Tanyaku ketika sadar tidak melihat Gendis di samping Dwi. Pakai ditanya lagi kemana anaknya. Tuh sama kakeknya, geledotan terus. Ya sudah, Mas dan Mbak mau beberes dulu. Nanti kita langsung ketemu di parkiran saja, saut Mas sambil menyerahkan kunci kendaraan ke Dwi. Oke om, Mbak, ya sudah, aku turun duluan ya. Dwi melangkah meninggalkan kamar. Dengan cepat aku dan Mas segera merapikan semua tas yang kami bawa. Setelah dirasa tidak ada barang yang tertinggal, kami segera turun ke lobi. Suamiku segera menyerahkan kartu ke meja resepsionis. Setelah itu kami bergegas menuju ke parkiran dan menata barang bawaan di bagasi mobil. Kulihat keluarga Dwi dan Gendis sudah duduk manis di kursi masing-masing. Maaf ya om, tante, kalau sudah menunggu Dedi dan Ima terlalu lama. Santai saja mas Dedi, yang penting tidak ada barang yang ketinggalan, sahut ayah Dwi. Insya Allah tidak ada om. Suamiku mulai memanaskan mesin kendaraan. Mobil yang dikendarai suamiku meninggalkan tempat parkir hotel dan melaju ke jalan raya menuju ke kota selanjutnya, Yogyakarta. Bismillah, Yogyakarta, aku datang, bisikku sambil menyunggingkan senyum. Setelah hampir 4 jam berkutat dengan kemacetan yang cukup membosankan, kendaraan kami akhirnya memasuki kota Yogyakarta. Sore itu sejumlah ruas jalanan di Yogyakarta tampak padat. Sepanjang trotoar juga terlihat ramai sesak wisatawan yang berbelanja di kios pedagang kaki lima. Tidak seperti biasanya, kenapa Jogja sekarang jadi macet banget ya? Gumam ayah Dwi. Maklum saja om, nanti malam kan pergantian malam tahun baru, sahut Mas. Loh iya toh, om kok sampai lupa? Ujar ayah Dwi sambil menepuk keningnya. Waduh, bahaya nih, bisa susah cari penginapan dan harga kamar hotel bisa overpriced. Rencananya malam ini kita akan menginap di mana mas? Ibu Dwi mulai menimbrung obrolan. Suamiku tampak berpikir sejenak. Nampaknya ia juga bingung memikirkan apa ada hotel yang kosong di penghujung tahun seperti ini. Kita coba ke hotel itu saja toh. Nanti Dedi coba tanya malam ini ada kamar yang ready atau tidak, jawab suamiku sambil mengarahkan kendaraan ke halaman parkir yang luas. Dari balik jendela sepasang bola mataku mengamati penuh kekaguman pada arsitektur bangunan hotel yang terlihat sedikit kuno namun tampak terawat. Mas, apa tidak salah malam ini kita akan menginap di sini? Kenapa tidak mencari penginapan yang biasa saja biar lebih murah? Raut ayah Dwi terlihat khawatir. Mungkin beliau merasa tidak enak hati dengan suamiku. Sepertinya kalau dadakan dan malam tahun baru begini akan susah untuk mencari penginapan yang murah. Lihat saja itu om, parkiran di hotel ini juga penuh sesak dengan plat kendaraan yang datang dari luar kota. Sebenarnya Dedi juga agak sedikit was-was, takut kalau hotel di sini roomnya penuh semua. Bismillah mas, semoga malam ini masih ada kamar yang tersedia. Salah kita juga sih tidak memesan hotel di jauh-jauh hari, sahutku sambil mengamati area parkir kendaraan yang cukup padat. Tumben mbak pinter, bisik Dwi dari arah belakang sambil cekikikan. Suamiku segera memarkirkan kendaraannya di lahan parkir kosong tidak jauh dari lobi hotel. Mas dan ayah Dwi segera turun dari mobil dan menuju lobi untuk menanyakan ketersediaan kamar. Sekitar 10 menit kemudian ayah Dwi kembali dan memberitahu kalau hanya ada 1 kamar yang tersisa. Kami pun disuruh bersiap-siap menurunkan barang bawaan seperlunya. Mah, kamu susul suamimu, biar nanti om dan tante yang membawakan perlengkapan Gendis. Baik om, terima kasih. Aku segera menggendong Gendis dan menyusul suamiku. Saat langkah kakiku memasuki area lobi, harum wangi aromaterapi menyeruak ke dalam indera penciuman, menyambut kedatanganku.
Mataku terpana menyusuri lobi hotel yang terlihat luas dan dipenuhi lukisan serta furnitur antik. Mewah banget hotelnya. Aku berdecak kagum. Mah, akep amah. Nampaknya Gendis juga menyukai hotel pilihan ayahnya. Iya Dis, hotelnya bagus banget. Mas yang melihat kedatanganku segera berjalan menghampiriku dan mengambil Gendis dari pelukanku. Mah, kamar yang ready cuma satu, eksekutif suite, gak apa-apa kan? Terus tidurnya bagaimana mas? Kan ada keluarga Dwi. Sudah, gampang diatur itu. Yang penting kita lihat saja dulu kamarnya. Kalau kasurnya kurang, tinggal pesen extra bed. Mbak, pakik Dwi sambil memelukku dari belakang. Apaan? Sautku ketus. Kulihat keluarga Dwi sudah menyusul ke dalam hotel. Ini baru namanya hotel mbak, lihat tuh mewah banget kan? Aku tersenyum tanda setuju dengan pendapat sepupuku. Kalau di hotel mewah begini, baru gak akan ada demitnya. Gendis aman deh, ucap Dwi asal-asalan. Us, jangan ngomong sembarangan ah. Mataku melotot ke arah Dwi. Mbak, nih kalau aku kasih tahu gak percaya. Om, kolam renangnya ada di lantai berapa? Dengan antusias Dwi bertanya ke suamiku. Kalau tidak salah dengar, swimming pool ada di rooftop. Wah, rooftop, waktunya foto-foto. Mata Dwi mengerjap manja. Norak, aku mencibir kelakuan Dwi. Biarin wek, balasnya sambil menjulurkan lidah. Seorang romboy menghampiri kami dan menyapa ramah. Beliau menanyakan nomor kamar dan segera menaikkan barang bawaan kami ke troli. Dengan menaiki lift, kami menuju ke lantai 2, tempat di mana kamar kami berada. Langkah romboy terhenti di kamar bernomor 290. Kamar yang terletak paling ujung koridor. Ia segera membukakan pintu dan menyalakan lampu kamar. Setelah Mas memberikan tips dan mengucapkan terima kasih, ia bergegas meninggalkan kami. Kakiku melangkah memasuki ruangan. Mataku terpana melihat kamar yang malam ini akan aku tempati. Kamarnya luas banget, Wi. Aku mengapit tangan sepupuku dan membawanya berkeliling ruangan. Ada satu kamar tidur utama, dilengkapi kamar mandi yang sangat besar dan semuanya terbuat dari marmer. Mbak, Gendis suruh tidur di kamar mandi saja. Anakmu kan kalau tidur tidak bisa diem. Jadi kamar mandi ini cocok banget untuk dia, ujar Dwi tertawa geli. Aku menjewer kuping Dwi dan tertawa pelan. Kamu saja yang tidur di kamar mandi. Badanmu kan gede banget, boros. Balasku tidak mau kalah. Is, mbak ah, ujarnya manja. Mataku terus berkeliling ke sana kemari, mengamati isi kamar yang dipenuhi barang-barang mewah. Mah, nanti biar keluarga Dwi yang tidur di kamar utama. Kita tidur di ruang TV. Suara Mas terdengar dari ruangan yang terletak di sebelah kamar utama. Tanganku terjulur ke arah Gendis yang sedang tiduran di atas kasur sambil menonton film kartun. Dis, ikut mama lihat-lihat ruangan sebelah yuk. Ayo mah. Dengan bergandengan tangan, aku dan putriku berjalan menuju ke ruang TV. Aku terperajat kaget ketika memasuki ruangan. Di dalam ruangan itu terisi berbagai macam furnitur yang terbuat dari jati pilihan, yang kutaksir harganya sangat mahal. Di sudut ruangan dekat lemari TV, ada satu lemari yang menarik perhatianku. Lemari besar itu, entah mengapa bulu halus di tubuhku langsung berdiri ketika pertama kali melihatnya. Aku menggelengkan kepala perlahan, berusaha menepis pikiran buruk. Gendis melepaskan jemarinya dari genggamanku. Ia melangkah perlahan menuju lemari jati yang di mataku tampak begitu indah sekaligus menyeramkan. Putriku mengamati lemari itu dari atas hingga bawah. Bola matanya yang bulat memandang tajam ke arah lemari. Entah apa yang tengah ia amati. Setelah anakku puas melihat-lihat lemari yang terkunci dengan rapat, ia berjalan menghampiriku. Ayo mah, lihat-lihat Aki. Gendis segera meraih tanganku dan menggenggam erat. Sambil menggandeng tangan Gendis, kakiku menjelajahi ruangan yang beralaskan karpet berwarna merah. Selain TV berukuran raksasa yang sedang ditonton suamiku, di ruangan itu juga terdapat sofa dan sofa bed. Di sana juga ada ruang makan dengan meja yang sangat luas yang bisa menampung sekitar 10 orang. Ada satu ruangan juga untuk menelpon. Dan tunggu sebentar,
Itu ruangan apa? Di sudut ruangan aku lihat ada sebuah bilik tertutup dengan sebuah pintu kecil di tengah-tengahnya. Setengah dari ruangan diberi kaca tembus pandang. Terlihat dua sofa yang saling berhadapan. Nampaknya ruangan itu dikhususkan untuk rapat atau membicarakan hal yang bersifat privasi. Aku menjadi penasaran. Perlahan langkah kakiku berjalan mendekat, berusaha untuk melihat lebih jelas. Namun, jemari gendis menarik tanganku, menahanku. Ia menggelengkan kepala pelan, memberi pertanda agar aku tidak mendekati tempat itu. No, bisiknya pelan. Memangnya kenapa, Dis? Di situ, putriku tampak ragu melanjutkan ucapannya. Di situ kenapa, Dis? Ada yang serem kah? Tanyaku pelan. Gendis menggelengkan kepala, namun matanya tetap mengintai ke ruangan yang terlihat misterius. Gak ada yang lemah. Uma, di situ rame, ujarnya setengah berbisik. Ramai. Kedua alisku bertaut mendengar penjelasan anakku. Iya mah, di situ ame orang lagi duduk. Mama, no anggu leka ya. Aku manggut-manggut mendengar penjelasan putriku. Oh, jadi mama tidak boleh mendekat ke situ karena takut mengganggu mereka. Mama intal. Ayo alik ke ayah. Angan di sini, leka nggak suka dilihat mama. Seketika itu juga bulu halus di tengkukku berdiri. Kurasakan ada sepasang tangan dingin yang sedang mencengkram erat pundakku. Awalnya aku tidak mengindahkan, namun lama-kelamaan cengkraman itu terasa semakin kuat dan menyakitkan. Jantungku berdetak hebat, seirama dengan tubuh yang menegang kaku. Kini aku tersengat terasa takut luar biasa. Kenapa ini? Kok badan mama jadi merinding begini? Dan pundak mama kenapa jadi terasa berat dan sakit ya? Aku keheranan dengan apa yang aku alami. Aku meraba-raba pundak dan tengkuku, memastikan kalau apa yang tengah kurasakan hanya ilusi belaka. Tuh, mama kan udah hilang angan di sini, leka nggak uka. Leka ala tuh sama mama. Tapi kan mama tidak mengganggu mereka, Dis. Bisikku lemah. Iya, tapi leka nggak suka dilihat mama. Gendis menatap ke belakang tubuhku. Ia terdiam mengamati mereka. Ini mama Andis. Aap mama ya, mama nggak aat kok, ujarnya ke udara kosong di belakangku. Aku tersentak kaget, merasakan beban berat yang sempat menghimpit pundakku telah sirna. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah ya Rob. Ayo mah, Elki, leka hilang gak apa-apa. Aku yang masih terpana dengan perkenalan mereka hanya bisa berdiri mematung. Gendis dengan cepat segera menarik tanganku, berusaha membawa aku menjauh dari bilik yang berada tepat di pojok ruangan. Sepertinya putriku benar-benar tidak mengizinkanku berlama-lama di ruangan itu. Mama, no ke situ lagi. Gendis mewanti-wanti diriku untuk tidak mendekat ke ruangan yang bagiku terlihat sangat aneh. Angan bikin mereka malah, jangan nakal, perintahnya mengguruiku. Dengan wajah pias dan nafas tidak beraturan, aku mengangguk lemah. Maafin mama ya Dis, karena tidak mau mendengarkan nasihat Gendis. Iya mah, akan nak, nurut ya, pikut. Mah, Ndis ke kakek dulu, pamit putriku sambil berlari menuju ke ruangan sebelah. Dengan langkah pelan dan kaki gemetar, aku berjalan menuju ke sofa. Aku mengempaskan tubuhku di atas kursi yang empuk. Aku terduduk diam sambil menundukkan kepala. Bibirku mengatup rapat, berusaha menyimpan dalam-dalam kejadian yang baru saja aku alami. Bahaya kalau sampai aku keceplosan. Karena pilihannya hanya dua. Aku kembali dibilang berhalusinasi atau malam ini juga Dwi akan menjerit-jerit ketakutan dan segera minta check out. Hingga kami semua harus bermalam di mobil. Aku menghela nafas panjang, bergumam pada diri sendiri. Ini pilihan yang sulit. Biarlah rahasia ruangan kecil itu hanya aku dan Gendis yang tahu. Sudah selesai lihat-lihatnya? Tanya Mas sambil menonton TV. Jawabku singkat. Bagus kan kamarnya? Wor, itulah sama harganya, ujarnya lagi tanpa berkedip sedikit pun dari layar TV. Iya mas.
Ruangan di sini besar banget dan banyak sekali ruangannya, jawabku ragu. Tidak lama kemudian Ibu Dwi mendatangi kami. Mas Dedi, kata Om, sebaiknya malam ini Mas keluar sebentar untuk mencari penginapan yang lain, yang lebih murah. Jadi kita menginap di sini semalam saja. Mas terdiam menatapku, meminta persetujuan. Bukan kenapa-napa, Mas. Sayang uangnya kalau hanya untuk pakai menginap di sini. Ibu Dwi memberi penjelasan. Mungkin beliau takut kalau suamiku tersinggung dengan ucapannya. Setelah berpikir sejenak, suamiku menyetujui saran dari orang tua Dwi. Mas segera pamit keluar untuk mencari penginapan. Aku yang sedang duduk di sofa, sesekali mengintip keluar melalui jendela kaca yang besar. Semakin malam, trotoar terlihat ramai, dipenuhi orang-orang yang sedang duduk santai. Mungkin mereka sedang menunggu acara kembang api, tanda pergantian tahun, batinku. Dari bayangan yang terpantul dari kaca jendela, terlihat tubuh Dwi sedang berjalan mengendap-endap di belakangku. Dar, bengong aja, kesambet lo. Aku terdiam, tetap menatap keluar jendela. Ah, Mbak gak seru nih, pura-pura kaget dong. Raut wajahnya tampak kesal karena niatnya mengagetkanku tidak berhasil. Bawel, ucapku pelan sambil terus mengamati lautan manusia yang lalu lalang di sepanjang trotoar. Dwi kini duduk di sebelahku. Ia berbisik pelan sekali. Mbak, ruangan ini kenapa rasanya aneh banget ya? Apalagi lemari itu. Tunjuk Dwi takut-takut ke arah lemari jati dengan motif ukiran tradisional. Netraku mengamati lemari jati yang berdiri kokoh. Entah mengapa hatiku merasakan seperti ada sesuatu di dalamnya. Aku merasa ada banyak mata yang terkunci dalam lemari yang tengah melihat ke arahku. Diam-diam aku bergidik ngeri. Kok sama ya, Wi? Mbak dari pertama melihat lemari itu juga ada perasaan takut. Sepertinya ini bukan lemari jati biasa, Wi. Kalau menurut perasaan Mbak, lemari ini ada penunggunya. Desisku halus. Tatapan Dwi beralih ke arahku. Hembusan nafasnya yang wangi menerpa wajahku. Semoga saja malam ini anakmu udah gak kenapa-napa ya, Mbak. Susah juga ya ternyata punya anak seperti gendis. Gelak tawa Dwi menggema di seluruh penjuru ruangan. Ya mau bagaimana lagi, sudah peka dari sananya, masa iya Mbak harus komplain ke Allah? Guyonku berusaha mencairkan suasana. Yang tabah ya Mbak, ini ujian dalam hidupmu. Dwi menepuk bahuku pelan sambil memasang wajah menyebalkan. Karena merasa jenuh tidak bisa keluar hotel, akhirnya aku dan Dwi menghabiskan waktu menonton film. Aku dengar gelak tawa canda gendis dan kakeknya dari kamar sebelah. Tampaknya putriku masih anteng bersenda gurau dengan ayah Dwi. Aku melihat jam tangan di pergelangan kiri. Ternyata cukup lama juga suamiku belum kembali. Tampaknya Mas sedikit kesulitan mencari penginapan yang available untuk besok kami tempati. Aku mendesah pelan. Sesekali mataku melirik ke arah jalan raya yang letaknya tepat di samping jendela kamar. Malam semakin larut, jalanan semakin bertambah padat, penuh dengan lautan manusia yang berkerumun di sepanjang jalan. Semua kendaraan tidak ada yang bergerak. Terdiam di tempat, lamunanku dikejutkan ketika melihat pantulan bayangan suamiku. Dengan spontan aku menoleh ke belakang. Kulihat wajah suamiku begitu letih, nafasnya terlihat ngos-ngosan. Parah banget jalanan, macet total, gerutunya sambil mencari secangkir air mineral yang tersedia di atas meja dan meneguknya sampai habis. Gimana Om, dapat nggak hotelnya? Tanya Dwi basa-basi. Alhamdulillah dapat Dwi, tapi baru bisa diisi sekitar pukul 16. Ya nggak apa-apa Om, kan besok sehabis breakfast Bapak mau ajak cucunya melihat Candi Borobudur. Habis dari sana baru kita check in di penginapan yang baru. Tumben otaknya dipakai. Aku menoleh pipi Dwi yang bersemu merah. Udah dari dulu kali, ketus pupuku. Mas, letak penginapannya jauh atau tidak dari Malioboro? Tenang saja mah, letak hotelnya Mas jamin strategis. Kita gampang jalan kemana-mana. Pas di depan penginapan juga ada kafe dan restoran yang cozy. Syukurlah kalau letak hotelnya strategis, jadi kalau mau kemana-mana tidak repot, balasku singkat. Derap langkah kaki orang sedang berlari kencang terdengar menuju ke ruangan tempat kami berada. Pasti sebentar lagi bocah yang gak mau diam muncul nih,
ucap Dwi sambil memandang dinding yang menjadi pembatas ruangan. Tidak lama kemudian muncullah seraut wajah bulat dan lucu dari balik pintu. Ia tersenyum dan berlari dengan cepat ke dalam pelukanku. "Mama, Dis angen." Aku tersenyum sambil memeluk tubuhnya yang terasa dingin akibat tembusan AC. "Baru juga main sebentar sama kakek, masa sudah kangen sama mama?" Goda aku sambil menatap bola matanya yang bulat kekanak-kanakan. Ya pemirsa, drama ibu dan anak sebentar lagi akan segera dimulai. Sebaiknya Uwi harus menyingkir cepat-cepat daripada harus melihat drama yang tidak jelas ini, ujar Dwi seraya meninggalkan ruang TV dan kembali ke kamar utama. "Ya Uwi pergi." "Uwi endis iyang." Gendis menatap sedih kepergian Mbak sekaligus musuh bebuyutannya. "Sudah, biarin saja Mbak Dwi balik ke kamarnya. Kan Mbak Dwi cuma ke ruangan sebelah. Anak mama jangan sedih gitu ah." Bujuku berusaha mengembalikan wajah ceria Gendis. "Dis, sudah malam. Lihat itu, sudah hampir pukul 12 malam. Ayo tidur," perintah suamiku sambil melihat jam tangan di pergelangan tangan kirinya. "Ayo Dis, kita sikat gigi dulu terus bobo. Besok pagi sehabis sarapan, Gendis akan diajak ke Borobudur sama ayah, mama, kakek dan nenek." "Uwi mah." "Anak mama pintar, ingat saja sama mbaknya." Dengan gemas aku menciumi wajah putriku. "Iya, sama Mbak Dwi juga. Kasihan kalau Mbak Dwi ditinggal, ntar dia nangis." Gendis tertawa geli mendengar ucapanku. "Uwi angis, Uwi angis." "Mah, ikat gigi no." "Ayo." Aku segera mengapit tangan Gendis dan menuju ke kamar mandi. Setelah menyikat gigi, aku dan Gendis segera merebahkan diri di sofa bed. Aku menarik selimut hingga sebatas leherku, berjuang keras memejamkan mata di tengah suara hiruk-pikuk dentuman petasan dan tiupan trompet yang cumeakan telinga. Malam itu aku terbangun, mataku terbuka lebar karena mendengar suara-suara aneh. Awalnya aku pikir suara itu berasal dari arah jendela. Namun saat kubuka mataku dan mempertajam indera pendengaran, aku mendengar seperti ada suara tikus di lemari. Pintu lemari jati yang awalnya tertutup rapat, tiba-tiba salah satu helai pintunya terbuka perlahan dan bergerak-gerak sendiri. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin engsel daun pintu lemari jati itu sudah rusak dan harus diperbaiki. Atau bisa jadi pintu itu terbuka sendiri karena tertiup angin. Sebentar, angin? Di dalam ruangan yang tertutup rapat begini, tidak mungkin. Aku tidak merasakan ada angin yang bertiup. Ujung mataku berkeliling, berusaha mencari jawaban yang masuk akal. Suara gerakan daun pintu di tengah keheningan malam membuat suasana menjadi semakin menegangkan. Perlahan-lahan ayunan pintu yang terbuat dari jati itu bergerak semakin cepat dan menimbulkan suara yang kurang enak didengar. Krit, krit. Aku meringis ngilu. Netraku terus mengawasi lemari yang berwarna coklat pekat. Aku merasakan adanya ancaman yang tengah mengintai anakku. Siapa sosok makhluk yang sedang memainkan helai daun pintu yang begitu berat? Apa tujuannya? Ingin menakut-nakutiku atau hanya ingin memperkenalkan dirinya kepada putriku? Hatiku mulai bertanya-tanya. Samar-samar dari celah pintu lemari yang gelap, terlihat sosok bayangan hitam berusaha merangkak keluar. Tubuhku bergetar ketakutan melihat tangan penuh keriput menyembul dari balik selai daun pintu. Kuku-kuku jari tangannya yang panjang menghitam tampak mencengkeram erat pintu yang terbuat dari jati. Mataku terbelalak menatap nyalang. Jantungku berdebar semakin kencang, nafasku memburu cepat. Aku ketakutan setengah mati. Astagfirullahaladzim, jeritku tertahan. Rasanya ingin sekali aku berteriak sekencang mungkin, berusaha meminta pertolongan. Namun, tenggorokanku tercekat, aku kesulitan bernafas. Semakin lama, aku semakin sesak dan pandanganku mulai kabur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.